Assalamualaikum, selamat hari Sabtu semuanya. Gimana ya, habis lari pagi dari pagi atau naik sepeda atau goler-goler aja kayak saya. Saya Kak Rose yang ini sudah siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Cerah ceria seperti matahari, di sana ada langit biru. Ada Daniel yang menemani kita hari ini. Dan tentunya ada beberapa bintang tamu yang juga hadir di Sabtu ceria ini untuk berbagi cerita. Kita kebocokan dulu tapi ya, untuk membahas apa sih yang lagi ramai. Menjadi perhatian publik, menuai banyak komentar-komentar baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Jadi lagi rame nih postingan di sebuah akun gosip ya. Akun gosip baru gitu kayaknya ya. Ini kayak baru deh, aku belum tahu soalnya. Baru dengar aku ya. Jadi nah apa yang istimewa, jadi akun gosip ini mengangkat tema. Kemana sih tadi ke sini sekarang ke situ, oke. Ke tema. Mengangkat tema tentang si Salim which is mantan pacarnya Rachel V-nya. Kan kemarin sempat rame tuh. Rachel V-nya sama Salim putus. Tapi se-Indonesia ributnya, iya kan? Gara-gara apa? Gara-gara diduga atau ya menduga-duga tuh netizen Salim itu putus karena dia selingkuh. Gitu kan, tapi selingkuhnya sama istri orang. Gitu kan. Nah kebetulan yang digosipin istri orang ini adalah istrinya pemain sepak bola. Jadilah seluruh Indonesia rame gitu kan. Tapi kan belum tahu kalau akhirnya kan udah reda-reda sendiri gitu, banyak bantahan terutama dari pasangan itu. Nah, pasangan itu ya postingan-postingan menunjukkan bahwa pernikahan mereka baik-baik aja, yaitu postingan Zizi sama Arhan. Ini lagi rame lagi nih dari postingan akun gosip itu, dia meng-capture sebuah foto ala-ala kayaknya dari fotonya netizen gitu ya, yang menangkap si Salim itu lagi di Bali sama Shakila. Siapakah Shakila? Shakila ini anaknya Muda Sarita Abdul Mukti gitu, ya kan? Nih gitu kan, cekrek. Ini ada di akun gosip itu ya. Sementara kalau dari akunnya Shakila sendiri dia cuma emang kayaknya lagi di Bali, di story-nya itu lagi kayak nah ini gitu ya. Ini kayak di Bali gitu. Tapi kalau dari story-nya mereka berdua sih emang gak ada tanda-tanda apa. Salim juga gak ada postingan apa-apa ya. Nah terus di akun gosip itu juga memunculkan kayak apa sih, dia mengkompilasi gitu bahwa ternyata si Salim, dan bukan cuma Salim ya, Okin juga kan. Okin itu mantannya Rachel V-nya juga, itu sering like postingannya si Shakila gitu. Terus di komentarnya, udah diincar dari lama kah Lim gitu ya kan. Jadi ini seolah-olah kayak, oh Salim ini ternyata juga kayaknya diduga udah punya hubungan sama Shakila. Ya which is ini udah putus sih ya, kan udah putus ya kan. Jadi kalau dia jalan-jalan sama Shakila kan gak apa-apa ya. Coba kita tanya Rachel V-nya. Tapi orang jadi akhirnya arahnya kayak tuh kan, emang sebenarnya tuh netizen yang kemarin-kemarin cuman gosip aja kayak nuduh dia ada hubungan sama Zize. Iya kan, jangan-jangan Salimnya ini sama si Shakila, tuh kan Rachel V-nya gitu-gitu. Coba kita baca komentar netizennya, berikut ini kita baca. Gak bela sana sini tapi sama aja, satunya katanya punya kuasa karena orang tuanya. Tapi aku gak lupa satunya juga punya kuasa bayar orang biar gak dikarantina. Hidup ini memang nano-nano tergantung masanya gitu ya. Gak bela sana sini tapi sama aja. Ini aku kalau kalimat pembukanya gak bela sana sini ini aku kayak template banget sih, ini gak bela. Aku sih sebenarnya gak fans ini ya gitu. Yang berikut, aduh kalau gue jadi Sarita gue larang kenal titik-titik gitu katanya gitu. Ntar aku telepon Bunda Sarita ya. Yang berikutnya, ingat Rizky Nasar dan Salsabila yang dituduh siapa, Salsa nikah sama siapa, begitulah pokoknya katanya gitu ya. Yang berikut ada lagi, ya mungkin emang gak ada status sama Zize mah, cuma have fun aja. Ini tetap berpikiran buruk ya. Yang lainnya pikiran buruknya udah ke arah yang lain ya. Oke, yang berikutnya, Shakila dia cuma ganteng doang katanya. Siapa bilang dia cuma ganteng doang? Kan dia suka memberikan princess treatment bukan kata ya. Bantuin ngangkat galon ya kan. Bukain pintu, ya gitu kan. Kalau kata Rachel V-nya, bukan kata aku. Karena aku gak kenal juga. Yang berikutnya, kok habis sih? Ya udah kita ke bintang tamu kita ya. Nih, aduh ini bintang tamu. Oh, postingan Zize ada beberapa hari yang lalu. Zize juga sempat posting ini. It's funny how humans can wrap their mind around things and fit them into their version of reality. Yang terjemahan bebasnya artinya lucu aja ya gitu. Kayak manusia itu kayak bisa membungkus apa yang ada di pikiran mereka itu supaya cocok gitu. Pokoknya cocokologi dengan hal-hal yang menurut mereka itu benar gitu untuk kenyataan mereka, padahal ya mungkin secara reality yang universalnya nggak seperti itu, tapi hanya reality di benak mereka aja. Ngerti nggak sih? Nggak ya? Susah ya bahasa, susah terjemahannya susah. Oke, kita
sekarang akan ngobrol sama Melanie Ricardo. Kemarin Melanie sempat posting juga update suaminya Tyson baru mengalami atau menjalani tindakan operasi begitu ya. Seperti apa kondisinya, ada apa? Kita lihat dulu profil Melanie Ricardo berikut ini. Melanie Ricardo, artis kelahiran 1981 yang sudah 14 tahun menikah dengan Tyson James Lynch dan dikaruniai 2 anak ini, pernikahannya pernah diisukan retak karena LDR, sempat saling unfollow hingga pernah melakukan konseling pernikahan. Sulung dari 3 bersaudara ini kemarin memposting video Tyson dioperasi karena ada benjolan di kepalanya yang makin membesar 2 tahun belakangan yang membuat khawatir karena keluarga Tyson memiliki riwayat kanker. Perempuan yang tahun lalu menjalani operasi pengangkatan rahim karena kerap kesakitan saat menstruasi ini selama menemani Tyson di rumah sakit membuat konten mak-mak receh seperti perbedaan orang zaman dulu dan sekarang saat menjenguk orang sakit. Melanie yang kerap memposting kegiatan olahraganya ini Juni lalu marah dengan netizen yang menyebutnya aura maghrib karena baginya semua perempuan cantik apapun warna kulitnya. Bagaimana kondisi Tyson Lynch setelah menjalankan operasi? Dan bagaimana tanggapannya yang diduga netizen rumah tangganya kembali bermasalah karena liburan dengan anak-anak tanpa Tyson? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Melanie Ricardo. Nah, dengan pengaturan duduk seperti ini, Melanie sudah mendapatkan angle-nya ya? Yes, jelas dong. Biasanya kan aku di situ tapi tetap begini kan. Sekarang kamu ngadep aku ya? Ya. Oke, baiklah. Ini video yang kemarin dibagikan oleh Melanie. Ini sebenarnya operasinya udah dari hari Minggu lalu ya? Operasinya weekend kemarin. Weekend kemarin ya. Menemani Tyson menjalani operasi. Seperti apa videonya, coba kita lihat dulu cuplikan. Oke. Ini pasti kalau memutuskan untuk melakukan tindakan juga agak takut-takut gitu ya. Tapi udah, kalau boleh tahu hasilnya gimana? Hasilnya biopsinya kemarin kita baru dapat. Hasil biopsinya puji Tuhan itu cuma tumor, jadi bukan cancer gitu. Yang ganas ya? Bukan tumor ganas ya. Jadi keputusan kemarin tuh betul-betul tepat karena kan knowing banyak keluarga Tyson ada historical cancer. Jadi kita nggak mau nunggu lama. Memang benjolan ini tuh udah 2 tahunan, terus lama-lama kok agak memerah, terus agak membesar. Aku gitu. memerah ya. Jadi akhirnya kita putuskan untuk udah diangkat aja. Nah ini 2 tahun itu kenapa nggak waktu awal-awal gitu langsung diperiksa? Sempat ada kekhawatiran, ketakutan? Awal-awal tuh kita pikir kalau nggak ganggu, maksudnya nggak pusing, terus dia kan juga cukup sehat ya Kak gitu. Dan aku kayak kemarin bilang selama 14 tahun hidup di Indonesia ini baru for the first time Tyson tuh masuk rumah sakit. Menjalani perawatan rumah sakit? Iya, dan operasi gitu. Jadi kemarin itu kalau kita lihat kok makin hari kok kayaknya setiap karena dia botak kan jadi tiap ketemu orang Tyson tuh apa? Karena kan kelihatan banget benjolannya gitu. Kayak abis kejeduk apa gitu kan? Iya kayak benjol gitu. ya. Terus juga kita pikir takut ya sekarang kan soalnya tiba-tiba banyak banget kayak kita menemukan ada yang kanker lah apa segala macam. Ya udah daripada kenapa-kenapa kita putuskan untuk diangkat. Gitu. Nah ini benjolan. Oke, ini benjolannya. Nah ini kan selama 14 tahun Tyson nggak pernah dirawat di rumah sakit gitu ya. Betul nggak sih dia ya pasti khawatir, takut dan betulkah bahwa dia tuh walaupun besar begitu tapi sama jarum agak-agak takut? Pernah waktu dulu kan aku endorsean muka ya di botox, pingsan dia Kak. Jadi di botox pingsan saking dia tuh takut banget. Jadi kalau misalnya ngelihat badannya kan gede tuh, Rambo, tapi hatinya emang ternyata Rinto ya kan, Hello Kitty gitu. Jadi dia tuh kan gue tanya, Dad, are you nervous gitu kan? Wajar lah nervous kalau operasi karena aku kan pernah angkat rahim, jadi aku udah ngelewatin lah gitu operasi. Terus nggak apa-apa kalau nervous, enggak, tapi the whole time menuju pas mau operasi tuh ngomong mulu. Sampai akhirnya dia bilang bahwa memang wajar lah gitu, karena kan ditidurkan gitu. Oh ditidur, jadi yang biasanya ini dia ngobrol aja gitu ya? Ngomong terus gitu sama suster apa bercanda, terus aku bilang, Sus mohon maaf nih si botak lagi grogi kayaknya, aku bilang gitu. Ya, terus tadi kan kita lihat dia seperti ambil darah apa segala macam. Nah dia lihat kamu di botok saja dia pingsan, terus ketika dia sendiri itu? Tapi karena waktu dia pulang dari Australia kemarin, kan memang kakak Tyson tuh kan ada 2 orang, satu kanker, dua-duanya payudara. Terus mamahnya juga ada payudara juga gitu. Jadi Tyson yang justru bilang ke aku, karena aku bilang tadi, udah deh kalau misalnya benjolan itu tidak mengganggu, udahlah. Maksudnya itu kan di kepala kan Kak, biar kata ibaratnya mungkin operasi kecil lah, cuma nggak lama gitu. Tapi kan di kepala gitu banyak sarafnya. Tapi justru dia yang insist bahwa karena punya historical di keluarga banyak yang cancer, dia bilang
angkat aja deh gitu. Oh jadi ini sekalian juga kemarin diambil juga itu benjolannya? Diambil benjolannya, and then di patologi, di biopsi, baru hasilnya kan beberapa hari baru keluar. Jadi sekarang masih ada bekas jahitan gitu? Hari ini dia buka jahitannya, tadi lagi ke rumah sakit. Tapi nggak ngerasa apa gitu nggak Tyson? Kemarin masih agak nyut-nyutan sih gitu, karena kan mungkin walaupun misalnya ngeliatnya, kan operasi very short ya, cuma 30 menit. Tapi kan karena kepala tuh mungkin banyak saraf gitu. Iya, jadi harus lebih hati-hati juga. Anak-anak gimana melihat bapaknya? Anak-anak nggak ada yang mau nemenin, nggak ada yang mau ke rumah sakit karena mereka takut gitu kan. Jadi yang nemenin emang cuma aku kemarin itu. Terus apa namanya, aku bilang oke aku temenin tapi ngonten ya. Nggak serius? Enggak, maksudnya supaya dia tuh fun, supaya dia tuh nggak deg-degan banget. Tetap ada bercanda-bercandanya. Dan ini kan kamu memang sengaja, memang udah minggu tapi kamu baru posting juga baru kemarin gitu ya? Iya, karena yang ditakutin kan sebetulnya ya kalau operasi juga takut, tapi hasil biopsi kan yang paling bikin deg-degan gitu. Jadi ketika hasilnya ya tidak ada keganasan, barulah diposting. Baru kita posting. Oke, ya mudah-mudahan juga sehat terus ya abis ini, tetap Amin. sehat terus Amin. ya. Dan jahitannya ya abis itu ketutup ya. Iya dong, kalau nggak ntar codet say, kepalanya udah botak. Oke, sekarang kita bahas yang lainnya nih. Ini tentang Melanie juga kemarin seringkali, bukan kemarin ya, seringkali Melanie tuh kalau lagi live, lagi bikin apa gitu, apalagi kalau pulang dari Bali gitu ya, kulitnya tanning. Banyak netizen yang komentar dia ada aura-aura maghrib gitu ya. Dan itu dibalas sama Melanie. Coba kita lihat seperti apa videonya berikut ini. Karena pada Iya, setuju sih. What do you think? Iya, ngapain sih? Ya, emang kulit orang Indonesia kan rata-rata begitu, ya kan? Lagian, ya suaminya bule. Iya. Barometernya nggak itu, say. Nanti yang pada pengen bule, gue di maghrib-maghrib ini coklat-coklat. Bukan, maksudnya nggak ada urusannya mau warna kulit apapun gitu ya. Iya. Ya benar, tapi itu nggak sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari orang yang kulitnya putih. Tapi sebenarnya gitu. kalau gue sih merasanya, karena kan gue mulai jadi public figure, jadi masuk dunia keartisan tuh kan dari era-era tahun 2000-an. Itu kan di awal memang menembus dunia pertelevisian tuh sulit kalau kulitnya gelap, back then. Nah cuma kan kalau sekarang tuh kayaknya, bahkan kita ngeliat banyak kosmetik, skincare yang udah mengangkat model-model kulitnya coklat kan. Tapi ternyata makanya gue bilang, gue nggak bisa berhenti kaget bahwa masih banyak netizen plus 62 di Indonesia yang menganggap bahwa aduh cantik deh, tapi sayang kulitnya coklat. Masih banyak yang kayak gitu. Gue pikir mereka udah kayak merayakan segala jenis warna kulit gitu loh. Itu ada artikelnya, coba tuh lihat. Artikelnya bunyinya begini lagi. 5 artis cantik disebut punya aura maghrib. Lagian maghrib itu kan indah ya. Iya dong, sunset say. Sunset itu bagus ya. Menurut gue itu Sunset, momen paling sunrise itu bagus gak sih? Iya, bagus terus, semua bagus ya. Yang gak bagus tuh kalau lagi polusi. Nah. mau hujan, oh enggak ternyata polusi. Ya, itu. Iya. Ya, ini coba kita baca komentar-komentar netizennya seperti apa sih bunyinya. Mereka tuh ngomong, aura maghrib tuh aura sunset kak, jadi kakaknya cantik banget kayak sunset. Maksudnya ini yang itu kayak tadi kita bahasan kita ya. Yang berikutnya lagi, padahal kita orang Indonesia mau kulitnya sawo matang bukan putih. Iya. Kalau putih itu tembok. Iya. Ya kan mana ada orang kulitnya putih. Bahkan ya kan gue ditawarin banyak ya sama klinik-klinik ke Korea untuk operasi kan. Satu yang gue bilang, kalaupun nanti gue mau operasi, gue tidak mau kelihatan jadi berbeda. Gue pengen tetap kelihatan seperti aura ya, sunset, aura maghrib, Indonesia gitu. Kulitnya coklat gitu. Orang bule aja kadang-kadang berjemur lama biar apa sih? Biar kulitnya tanning. Ya orang kita emang agak kalau udah dapet kulit tanning pengennya putih ya, itulah manusia. Yang berikut komentarnya coba kita baca. Kamelani netizen 62 mah udah gak gue dengerin kak, aku juga gak suka dengan mereka yang mengkategorikan cantik itu harus kurus, putih dan seterusnya. Oke ya, ingat ya, kurus dan putih itu hanyalah bihun. Oke, kalau putih atau hitam warna kulit itu menurut aku punya kecantikan beda-beda. Iya, betul. Tapi kalau gemuk dan kurus bukan masalah cantik atau enggak. Tapi masalahnya kalau misalnya kita overweight, ada penyakit-penyakit yang mungkin aja bisa ada di belakangnya. Lebih ke itu sih. Kenapa sih orang juga ya itu harus kurus, putih ya kan? Yang berikutnya coba kita lihat ini deretan artis yang suka disebut juga sebagai aura maghrib ya. Siapa aja? Coba kita lihat yang berikut. Ini ada Fuji Insecure. Dia sampai perasaan insecure gara-gara disebut. Ini cantik banget. Siapa? Fuji, Marion Jola. Marion Jola seksi abis. Sering dibilang orang maghrib karena sindir keras netizen. Artinya jadi jelek gara-gara mulut netizen. Artinya jadi jelek gara-gara ya. Orang maghrib itu jadi jelek artinya gara-gara mulut netizen. Yang berikutnya ada lagi. Siapa lagi? Oh iya, Amel Carla juga disebut orang kecam komentar rasis. Gara punya warna kulit gelap, influencer asal Afrika ini diolok. Iya. Gila sampai apa influencer dari luar juga diserang, dihujak sama netizen ya. Astaga.
astaga. Ya ampun, netizen dia ngerti juga kagak omongan lu. Emang bener kamu pernah katanya dibilang jelek sama artis senior karena kulit. Oh, Serius pernah? bukan jelek. Tapi I love him so much. Him. Kalau bahasa Inggris tuh spesifik ya kelihatan kayak gitu baru. Enggak, maksudnya kan kayak misalnya ngumpul-ngumpul gitu. Terus misalnya rata-rata kan putih-putih gitu kan. Terus gue kayaknya paling coklat gitu. Terus dia bercanda, minggir kau sana kau hitam gitu. Tapi aku peluk dia karena aku sayang dia. Itu cuma bercanda Cuma kalau ya. orang dulu tuh menurut gue wajar Kak. Karena zaman dulu tuh emang dia selalu yang ditampilkan di televisi iklan-iklan itu yang putih-putih. Cuma kalau orang sekarang masih ngomong gitu sih menurut gue, come on, let's be more open minded Iya, lah. iya, iya. Enggak ya pokoknya ya udahlah orang tuh juga lah. Di putih tuh kadang-kadang kita kemakan ini lah. Apa sih industri Iya, kosmetik, iya. industri gitu-gitu. Kalau dibilang kalau di dunia hiburan pasti yang putih yang terpilih atau yang tinggi yang terpilih. Enggak, aku Kalau dulu. sekarang nggak juga, kan? Aku dulu tuh keterima. Aku pikir juga aku gak keterima karena lawan aku casting tuh tinggi-tinggi Sama mateng putih. lu Iya. juga, kan? Yang terpilih ya karena yang dipilih yang dicari adalah ibu-ibu waktu itu. Ya ibu-ibu muda. Iya, Jadi iya, itu iya. bukan tergantung putih atau tinggi tapi tergantung konsep. Cocok Nah. enggak sama konsepnya kan gitu. Betul. Jadi Iya, rezeki orang itu tidak ditentukan kulitnya putih atau kulitnya hitam, kulitnya sawo mateng atau apa gitu. Yang penting jangan polusi. Polusi apa nih? Kalau di orang tuh polusi berarti apa tuh? Kalau di langit kan polusi kotor. Kalau di orang Pikirannya yang kotor ya kan. dan juga mulutnya. ya, baik. Kamu pernah suntik putih? Pernah dong, zaman kuliah dulu pernah. Aduh, aku kepek kegigit. Ya, aku pernah. Pernah. Tahu nggak Tanya kenapa banyak. gara-gara apa? Kalau aku pernah suntik gara-gara waktu itu kan pernah acara olahraga tuh. Syuting dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Ya, oh zaman lu Zumba ya, Iya, Say? kenapa aku harus syuting itu? Karena begitu kulitnya warna gelap, ketika di kamera nih, kameranya ngejas warnanya susah. Saturasi turunin, ngek. Bingung. Ya, pintar dandan lah. Iya, itu lah. Cuma masalah teknis aja, tapi tidak ya tadi setuju. Nggak lebih tinggi derajatnya. kalau Iyalah, kulitnya semua putih. sama-sama aja. Oke. Nah kita nanti ngobrol lagi sama Melanie, kita mau ngobrol lagi sama yang kemarin baru ngasih mobil ke Kimberly. Ini kulitnya putih nih. Nah Kimberly kulitnya putih ya kan. Kita tanya sama Mas John. Kayaknya dia nggak ngasih ke gue karena kulit gue coklat deh, Bang John deh. Apa gue suntik putih ya? Aku Demi juga mobil ya? pengen tanya itu, soal kemarin netizen ada yang bilang gini, kalau artis di Indonesia semakin janda semakin hits. Anda belum dapat mobil nih. Nah, Bang John, kenapa saya belum dapat mobil? Apa karena kulit saya? Kita lihat dulu profilnya John LBF berikut ini. John LBF, pengusaha sekaligus konten kreator kelahiran 1985 yang memiliki bisnis di beberapa bidang seperti entertainment, produk kecantikan, dan kafe ini 2 hari lalu memberikan 1 unit mobil sekaligus bahan bakar gratis selama setahun kepada Kimberly Rider yang menjadi brand ambassador di perusahaan konsultan bisnis dan keuangannya. Kimberly yang belakangan ramai diperbincangkan karena menggugat cerai Edward Akbar pada Juli kemarin setelah hampir 6 tahun menikah dan melaporkan Edward atas dugaan penggelapan mobil ini sempat memposting curhatan mengaku sedih karena anak-anaknya harus berpergian naik kendaraan umum padahal memiliki mobil namun tidak tahu di mana. John yang mulai membangun bisnis sejak 2007 ini sebelumnya pernah membantu Tiko, pemuda yang viral karena merawat ibunya yang dinyatakan ODGJ selama 12 tahun dan menempati rumah mewah terbengkalai tanpa listrik dan air. Benarkah John LBF mendukung Kimberly Rider untuk rujuk? Dan benarkah mobil yang ia berikan harus dikembalikan jika masa kontrak Kimberly habis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Bang John LBF. Nih, ketemu lagi nih sama Bang John. Apa kabar? Kedua kalinya nih. Kedua kali ya. Kemarin juga kan sempat lah banyak lah hal-hal ya, selain membangun perusahaan juga banyak hal-hal yang dilakukan, membantu orang-orang yang susah juga yang kebetulan viral juga ya. Nah ini kemarin lagi rame karena Bang John ini memberikan mobil sekaligus juga mengangkat Kimberly Rider sebagai BA ya, brand ambassador untuk perusahaan perizinan kamu gitu ya. Iya. Ini kan ngasihnya kita baru tahunya di bulan-bulan Agustus ini. Tapi sebenarnya kamu ngangkat Kimberly sebagai BA itu dari kapan sih? Bulan Juli. Bulan Juli. Baru sebulanan sih, baru kalau nggak salah sih akhir Juli lah. Akhir Juli. Akhir Juli. Enggak, dia diangkat sebagai BA karena dia lagi viral atau karena apa sih sebenarnya? Awalnya sih dari lawyer saya, ya kan ngerekomendasiin. Kebetulan dia kenal gitu kan, dan memang saya lagi cari sosok brand ambassador karena saya mau lebih menjangkau kaum milenial, jadi saya kira Kimberly cocok lah. Mewakili milenial gitu Tapi ya. ini nggak di luar expect sih, maksudnya
gue nggak nyangka sih sampai seheboh ini sih gitu. Ini ada videonya ya. Pada saat momen Bang John ini menyerahkan mobil ke Kimberly, kita lihat yang berikut. Hari ini saya Bang, ini kan bahan bakarnya gratis selama 1 tahun gitu ya? Oke. Nah ini mobilnya dikasih atau disewain atau Jadi ini dipinjemin? saya klarifikasi ya. Mobil itu 100% saya kasih ke Kimberly. Ya. Udah lunas tapi ya? Tapi tidak, bukannya cuma-cuma ya. Namanya kita kerjasama. Jadi ada kompensasi yang diberikan juga oleh Kimberly. Jadi awalnya kan satu company saya. Nah, ini akan berkembang ke beberapa sektor lain juga gitu. Jadi sebetulnya ini dasarnya adalah saya kan ibarat gini loh. Ini orang jadi brand ambassador saya. Saya orangnya jaga gengsi juga. Oh iya. Iya dong. Kalau apalagi dia public figure, sampai dia nggak ada mobil, ya kan diduga mobilnya digelapin sama suaminya. Sampai dia naik angkutan umum. Sampai dia naik angkutan umum, sampai anaknya mau ke sekolah aja repot dan lain-lain. Masa kita tutup mata? Ya kan? Ini makanya kan yang saya berikan juga mobil, saya kira harganya di bawah 300 juta kok itu. Tapi ya kan? yang penting ya maksudnya kemana-mana aksesnya lebih Betul, mudah jadi gitu tujuannya ke situ. Dan untuk bahan bakar itu saya kira ya fasilitas lah. Jadi setiap bulan semua pengeluaran bahan bakar untuk kendaraannya yang dia gunakan itu di reimburse ke perusahaan saya. Karena Kimberly ini kan aktivitasnya juga akan nanti visitasi ke cabang saya dan lain-lain kayak gitu sih. Oke, baik. Jadi ini istilahnya memang sudah diangkat dari BA, tapi ya karena kemarin ya kan banyak yang viral yang dia curhat apa segala macam itu yang menggerakkan. Ya udahlah nih kayaknya untuk saya 2 minggu yang lalu melindungi brand ambasadornya itu, image-nya. Betul, jadi 2 minggu yang lalu begitu berita-berita viral dia nggak ada kendaraan dan lain-lain, saya telepon dia, saya bilang, Kim nanti gue beliin mobil, saya bilang begitu. Nah, tapi proses dulu ya, ini kan kendaraan kan mobil baru kan ada butuh waktu proses dan lain-lain. Nah akhirnya kita serahkan di tanggal 29 Agustus kemarin. Sebelum saya kontak Kimberly pun saya minta izin yang pertama sama istri. Oh istri? Iya dong, karena mau beliin cewek kan nanti dikira. Coba kita baca nih komentar netizen ya. Komentar netizen beda. Buset nih Om John, sukses terus dan sehat-sehat ya Om. Angkatlah aku jadi anak buahmu katanya gitu. Yang berikutnya, jangan-jangan ada maksudnya. Bisa jadi ntar dijadikan yang kedua. Katanya gitu. Yang berikutnya, mana tuh Tamara katanya, wah ampun gitu. Ini masih menyenggol-nyenggol yang lain. Yang berikutnya, jatuh tuh harga diri lakinya, alhamdulillah. Mbak Kim rasain kena mental tuh ini ya, kemudian juga jadi menyenggol-nyenggol yang lain. Ada lagi komentarnya? Oke. Apa nih? Ngetiknya lama amat sih. Ada videonya waktu kemarin ya, Kimberly yang sempat ramai beritanya atau postingan-postingan Kimberly. Coba kita lihat ya. Kita tunjukkan lagi pada saat ya dia sempat cerita anaknya harus naik angkutan umum. Bukan masalah naik angkutan umumnya sih, tapi karena mereka kan sebenarnya pernah punya mobil gitu kan. Ini ya nunggu bajai baru selesai gitu. Nah ini benarkah bahwa Bang John ini tetap juga ya, kalau tadi kan banyak orang yang kemudian seperti manas-manasin antara kedua belah pihak, antara Kimberly dan suaminya gitu. Tapi Bang John sendiri harapannya buat Kimberly dan Edward gimana? Kalau saya pribadi, saya juga punya rumah tangga. Kalau masih bisa diperbaiki, bisa rujuk, alangkah lebih baik kan. Agama manapun juga tidak membenarkan perceraian. Tapi kembali lagi, yang terbaik aja. Kalau memang harus pisah, ya pisahnya baik-baik. Ya, menurut saya, jangan sampailah ada kejadian kayak harus saling tahan-tahan mobil atau apa dan lain-lain. Itu kalau kita jadi laki-laki, kalau udah kasih barang ke perempuan, ya jangan diapa-apain lagi. Kalau menurut saya sih itu sih. Oh emang gitu ceritanya? Iya kan, katanya kan mobilnya kan ditahan kan. Iya. Jadi itu sih, jadi menurut saya ya semoga yang terbaik lah buat rumah tangga Kimberly gitu. Dan memang nggak ada hubungan apa-apa. Saya juga kenal baru, terus dia jadi brand ambassador, syuting dan lain-lain. Waktu ketemu juga banyak ngobrol-ngobrol lebih ke pekerjaan. Jadi dia ada film dan lain-lain. Ini benar katanya mau dibikinin bisnis juga atau emang udah ada bisnisnya nih Bang John yang memang akan menjadikan Kimberly sebagai BA. Benarkah Kimberly ini nanti mau dibikinin bisnis skincare, bisnis parfum? Itu kan jadi curiga ya kan. Udah izin istri belum? Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.